Ujian terbuka Program Bahasa Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, promosi doktor bagi Saudara Dr. Andawiya IMU, Program Studi Ilmu Humaniora, hari Selasa 23 Oktober 2014. Tim penguji memasuki ruangan diikuti oleh promovendus. Ketua Tim Komisi Dr. Amir Ma'ruf MH, Wakil Dekan Bidang Akademik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atas nama Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, membuka rapat untuk melangsungkan ujian terbuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat untuk melangsungkan ujian terbuka bagi saudara Wiyad Dr. Anda Wiyadmi MHum dengan ini dinyatakan dibuka. Para hadirin yang saya muliakan, terlebih dahulu saya perkenalkan tim penguji ujian terbuka promosi doktor bagi saudari Dr. Anda Wiyadmi MHum. Tim penguji terdiri atas yang pertama Ibu Profesor Dr. Siti Hamah Suratno selaku promotor dan anggota. Yang kedua, Ibu Dr. Yuliasin SU sebagai co-promotor dan anggota. Yang ketiga, Ibu Dr. Mening Udiasmoro MHum dia sebagai co-promotor dan anggota. Yang keempat, Profesor Dr. C. Subagdi Sumanto SU, Ketua Penilai sebagai anggota. Yang kelima, Profesor Dr. Edi Martono MSc, anggota tim penilai anggota. Yang keenam, Profesor Dr. Suminto A. Sayuti, anggota tim penilai anggota. Dan Bapak Profesor Dr. Edi C.M. Saputra MA MPhil, penguji anggota. Saya sendiri, Amir Ma'ruf MHum, Wakil Dekan Bidang Akademik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atas nama Dekan Fakultas Ilmu Budaya UGM sebagai ketua. Para hadirin yang saya muliakan, selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Profesor Dr. Siti Hamah Suratno selaku promotor untuk memperkenalkan promovendus yang selanjutnya memberikan pertanyaan atau keberatan terhadap tesis yang dikemukakan oleh saudari promovendus. Waktu saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Promovendus bernama Dr. Anda Wiyadmi, Magister Humaniora. Tempat dan tanggal lahir Purworejo 10 Mei 1965. Status keluarga suami Dr. Puji Harto, Magister Humaniora, dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM. Anak 2 orang, Anissa Nur Harwining Tias, kelas 10 SMA Negeri 9 Yogyakarta. 2 Bintang Arya Sena, kelas 4 SD Muhammadiyah Condong 1 Yogyakarta. Kedinasan dan jabatan staf pengajar di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk mata kuliah 1 pengantar kajian sastra, 2 sosiologi sastra, 3 sejarah sastra, 4 teori sastra, 5 fiksi, 6 penelitian sastra.
Sejumlah besar karya ilmiah telah dihasilkannya, buku, diktat, seminar, dan karya-karya ilmiah yang lain. Karya ilmiahnya banyak, kalau dibacakan makan waktu yang banyak, memang sudah banyak. Promovendes memulai program S3 secara resmi diterima pada bulan Agustus 2007 dan dinyatakan lulus dalam ujian komprehensif pada bulan Juli 2009 dengan memilih topik disertasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni, yaitu ilmu sastra. Dengan latar keilmuan dan pandangannya sebagai ilmuwan Indonesia yang bidang ilmunya ilmu sastra, Promovendes menetapkan judul disertasinya Keterdidikan Perempuan dalam Novel Indonesia 1920 sampai 2000-an. Kajian kritik sastra feminis. Dengan judul disertasinya itu, Promovendes mengungkapkan keterdidikan perempuan dan peranan dalam masyarakat melalui novel Indonesia tahun 1920-2000-an. Teori yang jadi landasan operasional penelitiannya adalah teori kritik sastra feminis. Disertasinya diselesaikan dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama, yaitu hanya 5 tahun. Saya tidak tahu kalau hanya itu betul apa tidak. 5 tahun 2 bulan. Sejak diterima resmi sebagai mahasiswa program doktor di UGM, yaitu Agustus 2007, dan selesai pada bulan Juli 2012. Jadi sebetulnya sudah selesai, sudah diserahkan pada bulan Juli 2012 dan diujikan pada hari ini, yaitu tanggal 23 Oktober 2012. Hasil penelitiannya yang berupa naskah disertasi pada hari ini telah siap untuk menerima pertanyaan, tanggapan, dan kritik dari para penguji. Dalam hari inilah saya selaku penguji akan menyampaikan beberapa pertanyaan, tanggapan, dan barangkali kritikan terhadap pandangan dan pendapatnya dan ekspresinya di dalam naskah disertasi. Silahkan menjawab dengan singkat. Pertanyaan nomor 1. Dalam penelitian saudara yang memberi perhatian yang besar kepada eksistensi perempuan, saudara menyebutkan pada halaman 4 bahwa penduduk usia sekolah menurut jenis kelamin dan kelompok umur, keadaan tahun 1918 sampai 2003 pada penduduk kelompok usia SD dan SMP menunjukkan kecenderungan lebih tingginya partisipasi anak perempuan bersekolah daripada anak laki-laki. Sedangkan pada kelompok usia SMA terjadi kecenderungan yang sebaliknya. Anda yang mengambil dari Depdiknas. Tapi pertanyaan saya, kalau ada data seperti itu, apa yang dapat diangkat dari fenomena tersebut? Silakan. Terima kasih Profesor Dr. Sutikno Surano untuk pertanyaan tersebut, bahwa data SMP dan SMA partisipasi sekolah berdasarkan kelompok umur itu menunjukkan bahwa tingkat SD sampai SMA kecenderungan anak perempuan lebih banyak. Itu sebenarnya berkaitan dengan jumlah penduduk di Indonesia yang memang berjenis kelamin perempuan lebih banyak, sehingga tingkat pendidikan dasar dan menengah semua anak sekolah. Kemudian ketika SMA, nah di sini perempuan berkurang, sementara anak laki-laki itu lebih banyak yang sekolah karena sudah berkaitan dengan faktor-faktor yang cukup banyak, antara lain faktor sosial budaya, karena itu juga SMA itu sudah bukan wajib belajar, kemudian faktor ekonomi keluarga dan
untuk konteks Indonesia yang demikian luas secara geografis itu berhubungan dengan wilayah geografis. Mungkin itu masih bisa dieksplor lagi karena ini berkaitan dengan kesempatan anak perempuan mendapat pendidikan. Oke. Berikutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana pandangan saudara terkait dengan pandangan berperspektif perempuan? Apakah pandangan demikian berperspektif perempuan ini selalu ada pada kaum perempuan? Bagaimana dengan pandangan laki-laki? Ini Anda mengambil dari pendapat Reinhardt. Silakan, apa artinya? Tidak usah saya baca. Terima kasih. Pendapat bahwa pendapat perempuan atau laki-laki sebenarnya pada dasarnya pada jenis orang yang berpendapat baik laki-laki maupun perempuan itu ada juga maksud saya tidak selalu para perempuan itu sudah sadar gender semuanya. Demikian juga tidak selalu kaum laki-laki bersifat patriarkis. Karena banyak juga di dalam masyarakat kaum perempuan ternyata masih berpandangan ya gender, sementara laki-laki juga ada kecenderungan sudah sadar gender. Bagus. Jadi saya kira itu perlu ditambahkan di disertasinya ya. Oke, yang pertanyaan yang ketiga. Pada halaman 22, Anda mengungkapkan bahwa kajian saudara itu berhubungan dengan masalah keterdidikan perempuan dalam novel-novel Indonesia dalam rentang tahun sekian sampai sekian, khususnya dengan menggunakan perspektif kritik sastra feminis. Rentang waktu tersebut dipilih untuk melihat adanya berbagai hal yang terkait dengan isu keterdidikan perempuan yang digambarkan dalam novel-novel Indonesia tersebut. Pertanyaan saya membaca satu artikel tentang pendidikan yang berbicara mengenai keterdidikan perempuan. Pembicaraannya juga menggunakan kritik sastra feminis. Apakah kajian terhadapnya sebagai objek material akan mengungkapkan hasil yang sama? Kalau sama, bagaimana penjelasannya? Kalau tidak sama, bagaimana pula penjelasannya? Silakan. Jadi pertanyaan saya, kalau objek materialnya itu artikel tentang pendidikan, bukan karya sastra. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya kalau dikatakan sama, sejajar itu tidak bisa. Karena kalau karya sastra itu sudah hakikatnya karya sastra memang dia merefleksi apa yang terjadi di dalam masyarakat. Tetapi karya sastra itu dengan menggunakan bahasa yang menyatakan sesuatu secara tidak langsung itu tidak akan bisa sama persis dengan apa yang digambarkan di dalam realitas. Jadi di sana ada unsur-unsur yang bersifat simbolis. Oke, terima kasih. Cukup. Terakhir, pertanyaan terakhir. Persoalan keterdidikan perempuan sebagai sumber daya sosial ini untuk dibicarakan sehingga melahirkan disertasi ini. Sebagaimana pendapat saudara, sekiranya ada disertasi juga dengan persoalan keterdidikan laki-laki sebagai sumber daya sosial. Ingat pada saat ini yang kurang terdidik juga tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Nah, sehingga kalau saat ini para laki-laki menduduki jabatan tidak ditentukan oleh kapabilitas, tapi karena kuasa laki-laki. Coba terangkan. Keterdidikan laki-laki itu memang dalam kondisi masyarakat termasuk Indonesia dan beberapa negara di dunia yang masih kental ideologi gender patriarkat, secara tidak langsung laki-laki sudah diuntungkan oleh budaya tersebut, sehingga kalau dibandingkan dengan perempuan untuk mencapai keterdidikan perjuangannya lebih berat perempuan, sehingga laki-laki didukung oleh tadi keuntungan-keuntungan yang sudah diciptakan oleh pendidikan, sehingga dia akan lebih mudah untuk meraih keterdidikannya itu. Perlu tidak adanya keterdidikan laki-laki? Coba baca perlu. Saya kira masih perlu, misalnya keterdidikan di dalam konteks penelitian saya adalah kesadaran gender, kesadaran kesetaraan gender pada kaum laki-laki.
Itu saya kira itu masih perlu dilakukan promosi. Baik, terima kasih Ibu Profesor Dr. Sudirman Suratno. Selanjutnya saya serahkan pada Ibu Dr. Yuliasi. Saudari Riapung, saya ingin menanyakan tentang istilah yang saudara pakai, yaitu istilah perempuan dan wanita. Tampaknya di sini ada suatu dua kata yang Anda pakai secara bersama-sama. Apakah itu saudara menyadari atau tidak menyadari, ataukah menurut Anda perempuan dan wanita itu sebenarnya istilah yang sama saja? Terima kasih Ibu Dr. Yuliasi. Sebenarnya saya sudah mencoba secara konsisten kalau istilah saya yang saya pakai adalah perempuan. Tetapi pada beberapa referensi atau artikel yang saya kutip, kadang-kadang di dalam artikel-artikel itu, buku-buku itu menyebut wanita, sehingga saya tidak akan mengganti. Kalau itu